Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Hasiholan Sihaloho. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021. Saya akan membuat video perihal buah sulung. Buah sulung ini sangat kontroversi di kalangan orang-orang Kristen di Indonesia. Mengapa? Karena ada yang masih menerapkannya, memungut buah sulung dari jemaat-jemaat yang mereka layani dengan menggunakan ayat-ayat dalam perjanjian lama. Namun ada juga yang sudah tidak menggunakannya. Nah, yang tidak menggunakannya, yang tidak memungutnya lagi, itu mulai memberikan sebuah kritisi ya. Nah, bukan kritik asal-asalan, mengkritisi. Nah, lalu gereja-gereja yang masih menerapkannya itu memberikan counter-counter sampai-sampai memuat ayat-ayat yang sebetulnya dipaksakan menurut saya. Nah, oleh karena itu pencerahan yang saya berikan perihal buah sulung ini saya akan sampaikan seobjektif mungkin, dan saya berharap ini melengkapi pemahaman Bapak Ibu sekalian perihal buah sulung. Namun sebelumnya ada sebuah lagu yang memberkati kita semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku, di tanganmu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Apa yang dimaksud dengan buah sulung? Bagaimana sejarahnya? Untuk siapa? Dan mengapa Allah memerintahkan buah sulung ini ada? Dan apakah gereja Tuhan, ya, orang-orang Kristen di era sekarang diwajibkan memungut buah sulung tersebut? Dan apakah orang Israel di zaman modern hari ini masih menerapkan buah sulung itu? Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dulu, ya, Elohim Yahweh memberikan kepada mereka negeri Kanaan. Nah, ada 12 suku Israel yang dari garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika mereka masuk negeri Kanaan, 11 suku diberikan milik pusaka, tanah yang luas untuk dikelola sebagai petani, peternak, atau yang lainnya. Namun ada satu suku, yaitu suku Lewi, mereka tidak diberikan milik pusaka seperti 11 suku lainnya, karena Elohim Yahweh sendiri menetapkan supaya mereka melayani kemah pertemuan, melayani di bait Allah, melayani dan mengurusi
seluruh peribadatan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, supaya suku Lewi ini mendapatkan kehidupan yang layak, maka Allah mewajibkan, mengharuskan, ya, 11 suku ini memberikan 1/10 dari yang mereka dapat. Lalu 11 suku ini mempersembahkan buah sulung, ya, kepada kepada suku Lewi ini, supaya terjadi keadilan pemerataan di antara sesama mereka. Nah, semangatnya adalah supaya ada pemerataan dan keadilan. Nah, apa yang dimaksud dengan buah sulung? Buah sulung ini adalah hasil pertama yang didapat dari orang-orang Israel pada waktu itu harus dipersembahkan, diberikan kepada suku Lewi, ya. Maaf, bukan kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi karena ini perintah Tuhan, ya dimodiflah untuk Tuhan. Padahal bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Elohim Yahweh, bukan. Tapi untuk suku Lewi, supaya terjadi keadilan di sana. Jadi buah sulung ini adalah hasil pertama yang didapat. Misalkan ketika salah satu dari suku itu membuka sebuah ladang baru. Nah, hasil pertamanya itu disebut buah sulung. Tapi hasil kedua, hasil ketiga, dan seterusnya, tahun berikutnya dari tempat yang sama tidak ada lagi dipungut buah sulung. Nah, buah sulung akan muncul lagi ketika salah satu suku ini membuka ladang baru, tempat yang baru, karena luasnya tanah. Nah, hasil pertamanya itu disebut buah sulung. Hasil tahun depan, tahun berikutnya dari tempat yang sama tidak bisa disebut buah sulung. Demikian juga dengan ternak. Jadi itu yang dimaksud dengan buah sulung. Untuk apa buah sulung itu diberikan? Supaya terjadi keadilan, ya, pemerataan. Itulah penjelasan perihal buah sulung. Karena di dalam orang Israel perjanjian lama dulu ada suku Lewi yang tidak bekerja. Mereka tidak bekerja bukan karena malas, karena memang mereka dihususkan oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, gereja Kristen, gereja Tuhan hari ini, apakah harus menerapkan buah sulung seperti yang masih diterapkan oleh beberapa gereja hari-hari ini? Nah, mari kita memberikan sebuah analisa. Sebelum masuk kepada Kristen, kita melihat konteks orang Israel saat ini, tahun 2000-an ini, di Israel sana. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah orang-orang Israel di sana masih diwajibkan memberikan persepuluhan seperti dalam tradisi Israel perjanjian lama dulu? Kalau tidak memberikan persepuluhan, ada belalang pelahap, belalang pelompat, dan belalang pengirik. Lalu yang kedua, apakah masih diwajibkan bagi orang Israel hari ini untuk memberikan buah sulung? Kalau tidak memberikan buah sulung, mereka tidak akan diberkati? Jawabannya tidak. Karena Israel modern hari ini semuanya sudah diatur oleh negara. Negara yang membiayai kebutuhan rabi-rabi mereka di sana. Seperti kalau kita melihat ke Israel hari ini, masih ada, ya, kelompok-kelompok rabi yang dihususkan melestarikan Taurat. Nah, segala kebutuhan mereka itu ditanggung oleh negara. Nah, lalu kita pergi kepada konteks Kristen hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar, saya minum dulu ya. Sebagian besar hanya gereja-gereja yang beraliran karismatik atau Pantekosta yang masih memungut buah sulung, ya. Saya tidak setuju kalau dibilang gereja-gereja beraliran Pantekosta itu mencari duit. Tidak, saya tidak setuju. Karena menurut saya semangat Pantekosta itu luar biasa. Saya juga orang Pantekosta, aliran karismatik yang mengalami perkembangan. Ya, bagaimana berbicara tentang Pantekosta itu adalah berbicara perihal kesetiaan tanpa batas melayani Tuhan. Dulu ada lagu-lagu Pantekosta yang membuat kita semangat. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonder gaji
selalu manis, tanpa ada gaji pun tetap setia melayani Tuhan. Itulah semangat Pantekosta. Nah, namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita harus melihat historis perkembangan gereja beraliran Pantekosta di Indonesia. Kalau saya tidak salah, di antara tahun 1980 sampai tahun 2010 lah, kita katakan demikian, gereja beraliran Pantekosta itu bertumbuh pesat di Indonesia, berkembang luar biasa. Ya, ini sebuah gerakan untuk mengingatkan gereja-gereja di Indonesia supaya mereka menyadari bahwa ada Tuhan, ada Allah, kan begitu. Nah, dalam perkembangan gereja-gereja beraliran Pantekosta ini, mohon maaf ya, tidak disertai dengan pemahaman Alkitab yang baik dan benar. Karena memang ciri khas daripada gereja Pantekosta yang sedang berkembang di Indonesia antara tahun 1980-an itu, ciri khasnya bukan pengajaran, tetapi kuasa, mujizat, nyanyian, dan segala macam. Dalam perkembangan gereja ini, banyak sekali kaum-kaum awam ya, yang tidak belajar teologi, ya, banyak sekali kalangan usahawan terpanggil untuk melayani. Tentu ini sebuah gerakan yang sangat luar biasa. Tidak sedikit dari mereka itu meninggalkan pekerjaannya dan full time untuk melayani Tuhan, karena pada waktu itu ada konsep yang dibangun menjadi Lewi ya. Padahal sesungguhnya dalam Kristen tidak ada Lewi. Tapi pada waktu itu pemahaman semacam ini begitu kuat ya. Karena apa? Ada karisma yang begitu kuat dari tokoh-tokoh yang sedang bangkit itu, sehingga sekalipun tafsirannya itu sangat dipaksakan, pada waktu itu diterima dan pendek cerita, gereja-gereja beraliran Pantekosta karismatik ini berkembang pesat di Indonesia dan mereka mendominasi media-media di Indonesia. Jadi sangat hebat dan sungguh telah memberikan sebuah warna yang luar biasa, warna baru di dalam Indonesia ini. Nah, dari gereja-gereja Pantekosta yang sedang berkembang itu, ada saja yang menjadi gembala itu tidak bisa khotbah, tidak bisa ngajar, tidak mengerti Alkitab. Bagaimana menyelesaikan Alkitab, cara mengajar sampai selesai, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak tahu. Jadi pokoknya pemikiran mereka itu adalah mujizat kuasa, mujizat dan kuasa. Jadi mohon maaf ya, seolah-olah gereja itu pelayanan jasa, itulah yang terjadi. Tapi ada juga yang mulai berkembang, mulai menyelidiki Alkitab, mempelajari Alkitab, sehingga mengubah warna ajarannya. Semangat Pantekostanya tetap ada. Nah, apa yang terjadi? Ketika gembala-gembala tersebut sudah memiliki gereja, memiliki jemaat, ingin mempertahankan eksistensinya, maka sementara dia tidak bisa berkhotbah, tidak bisa ngajar dengan benar, maka untuk mempertahankan eksistensinya, mulailah diundang pembicara-pembicara yang pintar berbicara, pembicara-pembicara yang sebetulnya sama saja tidak memiliki basic kebenaran pemahaman Alkitab yang benar, ya hanya pintar berbicara. Sehingga terjadilah menurut saya unsur-unsur transaksional di sana. Dan ini bukan semangat Pantekosta. Saya pastikan itu bukan semangat Pantekosta. Itu semangat zaman yang mewarnai. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena dimunculkannya Lewi-Lewi oleh tokoh-tokoh yang berkarisma ini, maka untuk memenuhi operasional gereja itu dibuatlah ayat-ayat ya. Dikutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama seolah-olah kita ini Yahudi, padahal kita ini Kristen, dan itu berlaku umum. Namun buah sulung yang dimaksud itu menjadi berlebihan karena diminta setiap tahun ya. Jadi ada gereja tertentu yang meminta buah sulung setiap tahun. Padahal dalam konteks Israel dulu tidak. Setiap tahun seluruh penghasilan yang didapat di bulan Januari, katakanlah di tahun 2021 ini, harus diberikan menurut mereka kepada Tuhan. Lagi sekali bukan kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan, tapi supaya ada operasional gereja. Nah, semua diberikan di bulan Februari. Nanti ya, kalau Tuhan Yesus belum datang, tahun 2022
akan demikian juga. Seluruh penghasilan jemaat di bulan Januari tahun 2022 itu akan dipersembahkan ke gereja pada bulan Februari. Karena begitulah peristiwa yang terjadi tahun 2020 dan 2019. Nah, dulu tafsir semacam ini dianggap normal. Ya udahlah, cincailah, meukuansilah, biokilah. Namun seiring perkembangan zaman, jemaat-jemaat itu sudah mulai cerdas dan sudah mulai pintar. Mereka sudah mulai berdiskusi dengan pendeta-pendeta lain yang bukan gembala, lalu mereka diajarkan kebenaran-kebenaran ini. Nah, lalu gereja ataupun pendeta-pendeta yang sudah merasa nyaman memungut buah sulung setiap tahun mulai terganggu dan memberikan tafsir-tafsir yang paksa banget. Tafsir-tafsir yang tanda kutip seolah-olah nakut-nakutin dan mengancam. Ya, misalkan begini, salah seorang pengajar buah sulung itu mengatakan seseorang yang mengkritisi jemaat yang hendak memberikan persembahan yang terbaik, ya dalam hal ini buah sulung, itu seperti Yudas pengkhianat yang mencuri kas Tuhan. Nah, itu katanya. Nah, saya mau katakan kepada Bapak, saya kelompok orang yang mengkritisi ajaran Bapak perihal buah sulung. Ya. Kenapa saya mengkritisi? Karena Bapak menggunakan ayat dan mulai memberikan semacam sihir-sihir. Seolah-olah orang seperti saya ini, Yudas, lalu mencuri kas Tuhan. Tidak, Pak. Saya tidak mencuri kas Tuhan. Tidak. Saya tidak memberi buah sulung. Tapi saya memperhatikan sesama manusia. Tentu berdasarkan kemampuan dan kekuatan ekonomi saya. Nah, ada juga pengajar buah sulung yang lain yang mengatakan bahwa tidak berintegritas. Karena bicara integritas itu adalah perbuatan konsisten yang dilakukan, perbuatan baik, perbuatan benar yang konsisten yang harus dilakukan. Katakanlah memberikan buah sulung ini sudah konsisten diberikan sebelumnya. Dalam ketidaktahuan, dalam kekeliruan, dalam ketidakpahaman, nurut kepada karisma, tokoh. Nah, sekarang ketika jemaat itu mulai sadar dan mulai ternyata bukan, kita ini Kristen, kita bukan Yahudi. Nah, lalu ketika sebagian jemaat tidak lagi memberikan buah sulung, disebut tidak berintegritas. Saya keberatan. Atas nama pribadi saya keberatan disebut tidak berintegritas. Ya, memang sudah konsisten diberikan selama ini. Namun Pak, pengajaran itu berkembang Pak. Pengajaran itu berkembang. Bapak-bapak ini harus belajar sejarah gereja, sejarah doktrin, sejarah dogma. Semua itu berkembang. Hanya satu yang tidak berubah perihal ajaran. Hidup seperti Yesus Kristus, sangkal diri, pikul salib, itu tidak akan pernah berubah sampai Dia datang. Perihal tafsir dan yang lain-lain itu berkembang Pak. Jadi saya tidak setuju kalau disebut tidak berintegritas. Seharusnya ya, bapak-bapak yang ngajar ini, kan bapak-bapak ini kan ngeroh ya, ngaku sering mendengar suara Tuhan. Ngaku waktu bapak berdoa di menara doa, tiba-tiba Tuhan berbicara. Kan bapak menyembah ya, menyembahnya itu pun membuat kita merinding. Iya. C, A minor, D minor ke G. Kan kira-kira begitu tuh melodi penyembahannya. Sampai kepala goyang-goyang. Baru kan drumnya makin kenceng, keyboardnya makin kenceng, suara makin kenceng. Kan gitu. Ngeroh lah. Betul-betul ya, kita ini merinding lah mendengarnya. Baru kan sendu. Orala baba. Siapa? Tuhan berbicara kepada saya. Nah, hal semacam ini kan sering bapak-bapak ini pertontonkan dalam gereja-gereja. Ya, kita juga banyak belajar lah dari situ. Namun, apakah bapak tidak mendengar bahwa ajaran-ajaran bapak itu harus masuk kepada inti ajaran Yesus? Sebetulnya Tuhan Yesus sudah berbicara kepada bapak-bapak. Tapi besar kemungkinan bapak-bapak tidak mau mendengar. Karena
ya tidak menguntungkan lah, kira-kira begitu ya. Maaf kalau kalimat ini subjektif. Karena menurut saya dari usia perjalanan pelayanan bapak-bapak ini sudah seharusnya mengajarkan apa yang benar. Mestinya begitu. Kalau masih baru ya nggak apa-apa, tapi udah puluhan tahun. Kenapa masih seperti itu? Seolah-olah Injil Yesus itu terkesampingkan oleh karena tradisi-tradisi Israel yang sangat menguntungkan secara jasmani tadi. Itu yang menjadi tanda tanya dalam pemikiran saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara buah sulung, permintaan buah sulung ya, yang setiap tahun diminta kepada jemaat itu diajarkan berdasarkan ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sebuah sinode gereja, dan memang tertulis di situ ya, setiap tahun. Maka orang seperti saya dan yang tidak setuju buah sulung tidak boleh komplain. Sebab itu diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. ADART itu pendiriannya disahkan oleh notaris, dicatat oleh negara. Kalau diminta berdasarkan ADART, sinode gereja, semuanya diem, nggak boleh komplain. Tetapi kalau diminta berdasarkan ayat-ayat perjanjian lama, lalu memberikan sebuah sihir-sihir, itu yang kita nggak setuju. Ya, karena sudah menyangkut kepada luar, itu kita tidak setuju. Pak dan Bapak Ibu jemaat sekalian, itu ayat dikhususkan untuk orang Israel dalam perjanjian lama. Israel hari ini tidak memungut lagi buah sulung. Mengapa? Karena dalam Israel perjanjian lama ada suku Lewi yang mengurus peribadatan. Saya tidak mau disebut suku Lewi. Saya ini orang Batak, Kristen, warga negara Indonesia. Saya tidak mau disebut suku Lewi. Mukaku ini ya, bahasa guyonnya, mukaku ini bukan muka Timur Tengah nih. Ini muka Danau Toba. Batak dan Kristen. Saya tidak mau. Jadi sangat keliru. Ya. Kalau diatur oleh ADART silakan. Tapi kalau tidak diatur oleh ADART, lalu memungut buah sulung menggunakan ayat-ayat perjanjian lama yang dikhususkan untuk orang Israel perjanjian lama, di mana orang Israel hari ini tahun 2000 tidak ada memungut itu lagi, lalu ayat itu dikenakan untuk gereja Kristen. Ini kekeliruan yang sangat akut. Kekeliruan yang harus segera diperbaiki. Kalau masih juga dipertahankan, saya tidak bisa ngomong lah. Saya pikir sudah cukup jelas dan objektif penjelasan saya ini. Dan kepada jemaat-jemaat Kristen, saya pastikan kalau Anda tidak memberi buah sulung, Anda tidak berdosa. Tidak mungkin ada kutuk, tidak mungkin ada belalang pelahap, belalang pelompat, tidak mungkin. Dan Anda bukan pencuri kas Tuhan seperti Yudas. Itu bisa-bisanya si pendeta itu ngomong. Gak bener itu. Gak bener. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sebagai jemaat harus memberi ya. Jangan juga, wah bebas. Kita ini Kristen. Menurut ajaran Pak Hasiholan Sialoho, tidak ada perpuluhan. Karena itu untuk orang Yahudi. Perjanjian lama. Tidak ada buah sulung. Karena itu untuk orang Yahudi perjanjian lama. Oh, bebas. Nggak bisa begitu juga. Begini, sebagai jemaat Kristen di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan nomor satu prioritas kita adalah keluarga. Urus keluarga kita dengan baik, perhatikan keluarga kita dengan baik. Nomor dua, bisnis, pekerjaanmu, bekerja yang baik, yang benar, yang jujur, tanggung jawab. Lalu yang ketiga baru gereja. Ya, di dalam Tuhan nomor satu keluarga, nomor dua itu bisnis, pekerjaan, nomor tiga baru gereja. Jangan gereja duluan. Ngaco ini. Kalau ada pendeta mengajarkan seperti ini, gereja nomor satu, mengatasnamakan Tuhan, sampai pekerjaanmu terbengkalai, apalagi rumah tanggamu, tinggalkan gereja itu. Itu pasti sesat. Maaf, saya tidak menggunakan sesat. Sorry. Itu pasti ngawur dan ngaco.
itu pasti ada kepentingan-kepentingan terselubung di situ. Di dalam Tuhan, nomor satu adalah keluarga kita. Nomor dua, bisnis pekerjaan kita. Nomor tiga, baru gereja. Nah, saya minta dengan segala hormat, perhatikan gerejamu, perhatikan pendetamu, gembalamu, perhatikan para full timer yang ada di situ. Beri. Memberi bukan diatur lagi persepuluhan lah, buah sulung lah, bukan. Kita memberi berdasarkan logika dan nurani kita. Pesan saya, jadikan gereja tempat engkau beribadah sebagai ladang perjuangan hidupmu di dalam Tuhan setelah keluarga. Sekali lagi, jadikan gereja tempat engkau beribadah sebagai ladang perjuangan hidupmu di dalam Tuhan setelah keluarga. Beri banyak bila penting. Kalau memang Tuhan berbicara secara langsung, semua berikan semua. Tapi kalau tidak, jangan konyol. Jangan konyol. Jangan memberi karena ada iming-iming dari mimbar. Diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Jangan. Tapi perhatikan gerejamu, perhatikan pendetamu, gembala sidangmu, perhatikan pendidikannya, anak-anaknya, para full timer, perhatikan. Kalau kau diberkati banyak, beri banyak. Jangankan 10%. Kalau memang bisa 30%, 40% dan tidak mengganggu ekonomi keluargamu, beri. Para full timer itu, mohon maaf, kadang-kadang kurang dihargai kok. Hanya sekedar diberi gaji oleh pengajar buah sulung dan persepuluhan itu. Ya, sorry agak emosi. Hanya sekedar diberi begitu doang. Ya, jadi beri yang terbaik. Perhatikan, engkau ini orang yang merdeka dalam memberi persembahan. Kita ini orang yang merdeka karena Kristus. Tidak ada lagi itu memberi harus begini, harus segini, harus segini. Kalau tidak memberi tidak diberkati, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengiring. Tidak ada. Kita ini Kristen. Semua kutuk sudah selesai disalib. Tinggal kita saja yang mau membenahi diri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya penjelasan saya ini tujuannya satu. Kita ini Kristen, kita bukan Yahudi. Dalam Kristen tidak ada orang Lewi. Dua, orang Kristen wajib menjadikan gereja tempat dia berbakti sebagai ladang perjuangan hidupnya di dalam Tuhan setelah gereja. Beri yang terbaik. Kalau memang banyak berkat, beri. Ya. Yang ketiga, jangan takut diancam dari mimbar. Kutuk ini, itu kutuk buatan dia itu. Jangan percaya. Jangan percaya. Tidak ada itu. Jangan percaya. Tidak ada, jangan percaya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberkati kita semua. Ada sebuah lagu yang saya ubah, yang saya ciptakan sendiri. Syairnya ini spontan muncul karena memang melihat fakta-fakta sebagian gereja, sebagian yang berbicara di mimbar, ya seperti itu, tidak mengajarkan kebenaran, tidak mengerti kebenaran. Ya, akan saya nyanyikan. Dan pesan saya terakhir, kalau Bapak Ibu punya modal, punya uang, tapi tidak mengerti kebenaran, jangan buka gereja. Nanti jadi usaha hanya menambahi jumlah gereja yang tidak berubah. Gak usah buka gereja kalau tidak mengerti kebenaran. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Perhatikan orang miskin, orang susah, para pendeta yang sungguh-sungguh melayani. Bangun gereja-gereja dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bawa keluargamu bila penting. Mission trip ke kampung-kampung untuk melihat gereja-gereja kecil. Beri aja, bantu saja. Tidak usah harus diketahui oleh manusia yang namanya pendeta atau ketua sinode. Tuhan tahu apa yang kau perbuat. Tuhan mencatat semua yang kau perbuat. Tidak harus dipuji-puji oleh orang lah. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Demikian lagu yang saya ciptakan. Semoga syair-syair lagu ini tidak menyakiti hati kita, tapi sebagai sebuah koreksi. Karena saya juga demikian.
Sebelum menyanyikan, seruput kopi dulu nih. Sebetulnya mau makan sari gandum, tapi nanti takut suaranya nyangkut ya. Ini lagu yang saya ciptakan. Sesungguhnya kau tak mengenal Tuhan, terlihat dari isi khotbahmu. Setiap kali kau berkhotbah, sesungguhnya kau hanya mencari nafkah, menjadi pembicara gereja, membuat semua tertawa. Celakalah orang sepertimu, menjual nama Tuhan. Pada hari terakhir Yesus berterus terang, "Enyalah daripadaku pembuat kejahatan. Bertobatlah, masih ada waktu. Belajarlah sungguh-sungguh, bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi teladan. Segala kebutuhan urusan Tuhan, segala kebutuhan urusan Tuhan." Semoga apa yang saya berikan ini memberikan pencerahan yang terbaru. Tentu ini tidak yang paling benar, dan saya berharap jangan ada yang tersinggung oleh karena penjelasan dan syair lagu ini. Jadikan ini sebuah koreksi demi perjalanan kekristenan di Indonesia, demi kemurnian ajaran Kristen di Indonesia. Kita harus rela menyampingkan segala sesuatu yang bersifat lahiriah dan jasmani kalau itu disampaikan dengan cara yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati.